Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita sampai kepada pasal yang ke-22 dari kitab Yehezkiel. Pada pasal 22 ini, Tuhan memberikan atau membeberkan, merinci semua dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, Putri Sion, yaitu kerajaan selatan. Ibu kotanya di Yerusalem. Kerajaan Yehuda ini. Tuhan sudah tidak lagi menangguhkan penghukumannya. Alasannya disampaikan, dibeberkan. Jadi Allah menghakimi, Allah menghukum tidak dengan cara yang serampangan. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem, maka hukumannya dijatuhkan. Nah, apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerusalem? Mari sebelum kita membaca, kita merenungkan dan mengambil pelajaran daripadanya, kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita puji. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disanjung. Ya Tuhan. Ya Yesus, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil namun setia. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami ketika kami datang kepadamu, merendahkan hati mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas kasih setia-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami,
Kami buka hati kami untuk dipenuhi dengan hasrat dan kehendak-Mu lewat firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu, selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, dari pasal 22 kitab Yehezkiel ini, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tentang apa saudara? Tentang dosa-dosa Yerusalem yang dipaparkan oleh Tuhan sebagai landasan ketika Tuhan menghukum umat pilihannya. Kita akan membaca Perjanjian Lama halaman sekitar 920, terjemahan bahasa Indonesia yang kedua ini saudara. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-bala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat kepadamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau. Yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang-orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengah umatku. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah saudara, Yehezkiel pasal yang ke-22 ini tentang pembeberan dosa-dosa Yerusalem atau orang-orang Yehuda. Yerusalem telah menjadi kota penuh kekerasan dan bentuk-bentuk kefasikan, ketidakadilan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan kenajisan tempat-tempat kudusnya. Tidak ada lagi rasa hormat akan hal-hal yang kudus. Keluarga demi keluarga melakukan dosa yang menajiskan, dosa yang keji, sangat-sangat menekan orang-orang yang miskin. Orang-orang melarat ditindas. Mereka betul-betul memeras orang-orang sesama sebangsanya dengan tanpa belas kasihan. Ya, kebejatan seksual merajalela, penipuan serta penyuapan adalah peristiwa yang biasa. Nah, semuanya ini terjadi karena bangsa itulah meninggalkan Allah dan firman-Nya. Itulah sebabnya Allah punya alasan menghukum umat pilihannya. Allah sedang menyerahkan kota tersebut, yaitu Yerusalem, pada hukuman dan kebinasaan yang sangat-sangat berat. Ada satu hal saudara yang membuat Tuhan itu sangat prihatin, sangat marah, murka. Kenapa? Karena imam-imamnya, kepala-kepala keagamaannya yang harusnya membawa umat itu semakin dekat kepada Tuhan,
yang harusnya membawa umat itu selalu datang kepada Tuhan. Tetapi mereka justru mengizinkan umat pilihannya melakukan dosa-dosa dan pelanggaran yang sangat kecil. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-25 sampai 28. Mari kita baca saudara. Ayat 25 sampai 28. Demikian perbuatan para imam-imam yang ada di Yerusalem. Yang memimpin pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum. Yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan. Harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Saudara tahu, ketika imam-imamnya bukannya menegur umat berbuat dosa, malah terlibat di dalam dosa itu, maka Allah membeberkan ini sebagai sebuah kejahatan. Para imam lewat jabatan yang dia emban, mereka mencari keuntungan pribadi. Bahkan menyerahkan dirinya kepada kepuasan penuh dosa. Ini sangat-sangat tragis, saudara. Harusnya bangsa ini diselamatkan karena di tengah-tengah mereka ada imam, ada orang-orang kudus, ada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau sekarang ini ya, hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta-pendeta yang dengan taat dan setia harusnya menegur umat yang berbuat dosa. Menegur, menasihati, memberikan sebuah bimbingan rohani supaya umat Allah tidak berbuat salah dan dosa. Tapi sebaliknya, pada pasal 22 ini, Allah membeberkan dosa bukan hanya umat, tetapi imam-imamnya pun juga berbuat salah seperti rakyatnya. Allah prihatin dengan hal itu. Sehingga apa? Allah mencari seseorang yang mau berpihak kepada Allah. Allah sedang mencari pribadi-pribadi yang mau berdoa syafaat kepada bangsa ini. Tapi sayang, tidak mendapatkannya. Saudara lihat, di ayat yang ke-30 saudara. Ayat 30 bilang begini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Ini artinya apa? Bahwa Allah sedang menunggu orang-orang yang sepaham dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, ada di pihak Tuhan, untuk menegur, menasehati, mendoakan, bersyafaat. Supaya bangsa ini tidak larut dalam dosa. Supaya bangsa ini tidak menikmati pelanggaran, kebejatan moral, dan bahkan memberontak kepada Allah. Tapi sayang, Allah tidak menemukan satu orang itu. Ketidakbenaran di antara pemimpin dan umat itu begitu luas di seluruh Yehuda. Semua melakukan kejahatan. Namun Allah tidak menemukan seorang pun yang berusaha menuntun umat itu kembali kepada Tuhan. Tak seorang pun yang berseru untuk melawan kebobrokan rohani, kebobrokan moral. Dan tak seorang pun memimpin dalam pertobatan sejati, membawa bangsa itu kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, gambaran seperti ini kalau kita proyeksikan atau kita terapkan pada generasi kita ini, banyak orang yang baik, orang yang benar, tetapi berdiam diri karena tidak mau terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Allah berkehendak supaya umat Allah itu hidup dalam takut akan Tuhan. Menjauhi dosa, menjauhi
kenajisan, menjauhi tentang hal-hal yang sifatnya kejahatan. Allah sedang mencari orang yang mau menjadi peringatan, memperingatkan, menasehati, tapi Allah tidak menemukan. Sangat sedikit sekali, saudara. Di akhir zaman ini sangat sedikit orang yang mau dipakai Tuhan untuk hal-hal yang demikian. Untuk hal-hal yang mengenakkan, menguntungkan, ya, kehormatan, ya, pemuasan diri, wah banyak sekali. Tapi adakah orang yang mau duduk searah dengan Tuhan supaya umat Allah tidak dibinasakan? Nah, saya berdoa supaya apa? Tuhan menemukan di antara kita yang peduli, yang mau meratap atas hukuman Tuhan, yang mau bersyafaat kepada sesamanya, pendoa yang bersyafaat, gereja yang bersyafaat untuk kehancuran satu bangsa. Itu sedang Tuhan nantikan. Dan saya berdoa supaya Tuhan menemukan di antara kita ini. Kalau di CK7, saudara, ada sarana-sarana untuk doa fajar, menara doa. Itu adalah tempat di mana kita memohon kepada Tuhan. Untuk apa? Menangguhkan hukuman. Bersyafaat bagi bangsa dan negara. Bersyafaat bagi bangsa-bangsa lain. Bersyafaat bagi orang-orang yang sedang menuju kepada kehancuran atau kematian yang kekal. Bersyafaat untuk kemakmuran bangsa. Bersyafaat untuk keadaan negeri supaya diberkati Tuhan. Nah, inilah yang kita lakukan. Inilah yang harus kita perbuat. Ketika Allah mencari orang seperti itu, biarlah Tuhan menemukan kita pada posisi itu. Jangan sampai peristiwa di pasal 22 ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita, dalam persekutuan kita. Allah tidak menemukan satu orang pun yang mau dipakai Tuhan, yang berusaha menuntun umat Allah kembali kepada Allah, kembali kepada jalan-jalan yang benar. Jangan sampai mereka menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi, mari jadilah orang yang punya peran aktif untuk rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dengan demikian Allah akan bangga dengan kita. Saudara, saya ingatkan sekali lagi begini. Yerusalem yang awalnya adalah kota kudus Allah. Allah sendiri yang menetapkan kota ini tempat kediamanku, tempat kudusku. Yerusalem, arti kata Yerusalem sebenarnya kota penuh damai sejahtera, saudara. Bangsa-bangsa berduyun datang ke situ. Bahkan mungkin sampai sekarang ini, saudara, ya, banyak sekali umat Allah, ya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juga orang-orang lain yang pengen ke Yerusalem. Karena memang dari arti kata Yerusalem saja itu kota damai sejahtera. Penuh dengan shalom, damai sejahtera. Tetapi sayang, kota yang indah, tempat kediaman Allah, ada bait suci di tengah-tengahnya, tempat yang penuh dengan damai ini, kini telah menjadi kota yang diinvestigasi Allah, pembuat kejahatan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, haram, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tingkat kebejatan yang dilakukan oleh warganya sangat memalukan, saudara. Bom kemesyuman tadi ya dijabarkan masing-masing. Hal-hal ini menjadi tontonan, ejekan, sungut-sungut oleh negeri-negeri sekitarnya, oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Ada kemerosotan moral, etika, rohani, masyarakat yang mengalami dekadensi moral. Bahkan ditambah lagi sempurna, pemimpin-pemimpinnya melakukan kejahatan. Kurang apa lagi alasan Tuhan untuk menghukum mereka? Allah sudah muak dengan kriminalitas umatnya. Coba bayangkan kalimat itu. Allah sudah muak dengan perbuatan kriminalitas umatnya. Umatnya loh. Umat perjanjian. Biji mata Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Tapi perbuatannya kriminal sekali. Lalu Allah merinci tadi itu. Ya, yang telah dijadikan dasar untuk penghukuman. Ada bagaimana mereka tidak segan-segan menghina orang tua. Ya, ayat 7 tadi. Ya.
Ada lagi tanpa mendengarkan suara hati, mereka menindas anak-anak yatim dan janda. Kita temui di ayat 12 tadi. Ya. Lalu tidak ada lagi orang yang mengindahkan hari kudusnya Tuhan. Mereka menajiskan hari Sabat, padahal hari Sabat itu penting. Sejak keluarnya mereka ya dari Mesir untuk menyuruh bangsa ke tanah perjanjian, Sabat harus diingatkan. Bahkan pada Musa waktu naik ke Gunung Sinai, salah satu perintah Tuhan adalah hormati hari Sabat. Mereka menajiskannya. Ada pemfitnah, pemerkosa berkeliaran. Saudara. Ini semuanya perbuatan keji yang najis. Tetapi dilakukan oleh umat pilihan Tuhan. Itulah sebabnya Allah menyatakan ini perbuatan kriminal. Ini gak layak. Gak bisa dimaafkan, gak bisa diampuni. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak berbalik dari jalan jahat, ya hukuman pasti akan dijatuhkan. Pelajaran buat kita semuanya. Mungkin dari kita ini melakukan salah satu dari hal tadi yang dibeberkan, dosa-dosa Yerusalem tadi. Mari, kalau Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan kita, mari kita bertobat. Kita rendahkan hati kita. Jangan sampai murka Allah itu menimpa kita seperti menimpa Yerusalem. Allah murka terhadap umatnya. Sehingga Tuhan menyerakkan mereka. Mereka yang najis. Mereka yang berbuat dosa. Melanggar semua aturan Tuhan. Mereka akan dibuang ke Babel. Mereka digambarkan sebagai sanga. Sanga itu kotoran yang menempel pada logam. Ya, yang harus dibuang. Lewat apa? Dilebur dulu. Dipanasi dengan api. Kalau kemarin ya pasal-pasal sebelumnya pakai pedang, sekarang pakai api. Untuk apa? Memisahkan antara emas murni dengan sanga atau logam-logam yang menempel. Kotoran-kotoran yang menempel pada logam itu. Diibaratkan juga sebagai tanah yang tandus. Apa itu? Tanah yang tidak diairi. Tanah yang jauh dari air. Air lambang apa? Tuhan. Air lambang apa? Hadirat Tuhan. Berkat Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Air lambang kehidupan. Tapi mereka jauh dari kehidupan. Maka jangan salah kalau kehidupan mereka dibuat tandus oleh Tuhan. Mari, lewat pembelajaran ini kita diingatkan. Jangan sampai murka Allah menimpa kita. Kalau Tuhan ingatkan lewat firman, perenungan, saat teduh, ya saudara, lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara di dalam khotbah-khotbahnya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Allah tidak suka dengan kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Allah tidak segan-segan menghukum umatnya. Bahkan kalau umatnya melakukan buat kriminal, maka Allah akan menghukum dengan murkanya yang menyala-nyala. Lewat pedang dan api. Maka tidak ada ampun bagi mereka. Ya. Tuhan tidak pernah tahan melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan dia tidak menutup mata. Dia selalu tahu segala tindakan yang dilakukan oleh umat manusia, ciptaannya. Tidak satupun manusia akan luput dari pengamatannya. Ya. Mungkin manusia lain yang melihat. Keluarga kita nggak melihat kita. Gembala kita nggak lihat kita, tapi Tuhan melihat. Maka kalau kita pelajari hari ini dalam Yeskel pasal 22, Tuhan ingatkan kita, Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi saudara. Ayo, kalau Tuhan tegur, bertobat. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Tadi seperti pujian kita, sejauh timur dari barat, dia akan membuang dosa kita. Melupakan semua pelanggaran kita. Karena Tuhan mau kita dipulihkan, diberkati, diampuni, dan mendapat kembali kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi tetaplah tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan setia. Jangan sakit di hati Tuhan. Sayangi Tuhan. Hormati Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Lewat puasa kita, lewat ibadah kita. Hormat kepada Tuhan. Maka kita dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Maka Tuhan menjadi pelindung kita. Maka Tuhan menjadi sumber berkat buat kita semuanya. Dan itulah Yeskiel pasal yang ke-22. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa
lewat pembelajaran pada hari ini, kami diingatkan supaya kami jangan memiliki tabiat karakter seperti orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda yang melakukan tindak kriminal. Tuhan beberkan semua perbuatan tadi. Sungguh sangat tidak, moralitasnya hilang hancur. Terjadi sebuah kemerosotan moral yang sangat-sangat pada titik nadir. Itu semuanya karena ketegar-tengkukan hati bangsa Israel. Tuhan tidak menemukan satu orang pun yang berusaha untuk mengingatkan mereka, mendoakan mereka, bersyafaat buat mereka. Itulah sebabnya pedang Allah, api Tuhan merajalela untuk menghukum umatnya. Dan beberapa orang akan dibuang ke Babel. Kami belajar supaya kami tetap setia pada Tuhan, melakukan hal yang benar, kudus, mulia, suci, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.